kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaan kerajaan Islam Demak yang terkenal dan sampai sekarang ini masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Bangunan Masjid Agung Demak tuh ukirannya tuh kaya dengan ukiran yang bercirikan dengan Islam. Keistimewaan Masjid Agung Demak adalah salah satu tiangnya itu terbuat dari kumpulan sisa kayu-kayu bekas dari pembangunan masjid itu sendiri. Yang disatuin, jadi nama lainnya Tatal. Kerajaan Demak juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para wali songo. Ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bonang, dan Sunan Kudus. Para wali tersebut tuh mempunyai peran penting juga pada masa perkembangan kerajaan Demak, karena mereka juga jadi penasihat bagi penguasa kerajaan Demak, raja-rajanya dan lain-lain. Nah, terus hubungan antara para wali dan raja dan bangsawan itu sangat erat. Sama rakyatnya juga dia erat hubungannya. Nah, terus pembinaan masyarakat tuh diadakan di masjid dan di pondok pesantren. Nah, salah seorang wali songo itu yang namanya Sunan Kalijaga juga meletakkan dasar perayaan sekaten pada masa kerajaan Demak. Perayaan sekaten ini adalah digunakan untuk merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Perayaan sekaten juga digunakan Sunan Kalijaga untuk menarik minat di dalam kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini tentu berawal dari raja pertama, yaitu Raden Patah, yang bermula pada tahun 1475 sampai 1518. Kehidupan politik Kerajaan Demak pada masa awal pendirinya sangat berkaitan dengan beberapa wilayah di Jawa Timur. Raja yang kedua yaitu Adipati Unus. Beliau pernah memimpin pasukan Demak untuk menyerang Portugis di Kerajaan Malaka, namun usaha itu gagal karena jaraknya terlalu jauh. Raja yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahan inilah Demak mencapai masa kejayaan. Saat itu Sultan Trenggono mengirim pasukan ke Jawa Barat yang dipimpin oleh Fatahillah. Fatahillah dan pengikutnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada abad ke-16, di mana Demak menjadi tempat penimbunan komoditi perdagangan padi yang berasal dari daerah pertanian di sekitarnya untuk diekspor menuju Malaka. Dalam catatan lain, juga ditemukan bahwa mata uang Cina dijadikan media tukar-menukar yang penting bagi standar nilai barang-barang yang dipertukarkan di sini. Kerajaan Demak tumbuh menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, Kerajaan Demak disebut sebagai kerajaan agraris maritim. Kerajaan Demak sebagian besar penduduknya adalah petani, dan daerah Demak terdiri atas perairan. Bidang ekonomi masa Kerajaan Demak cukup strategis dan berkembang. Letak Kerajaan Demak menjadikan sebagai kerajaan maritim. Hal ini mendorong aktivitas perdagangan cepat berkembang. Di samping dari perdagangan, kehidupan pertanian di Demak juga sangat maju dan tumbuh pesat. Demak bisa menjual hasil panennya seperti beras, garam, dan kayu jati karena melewati pelabuhan Bergota dan Jepang.